Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini saya perhatikan masih ada sego macannya di depan ini. Yang masih ada kenapa tidak dimakan? Masih kenyang, Masya Allah. Saya kira kalau pas dimakan nyakar. Enggak ya? Baik, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, biar semangat lagi. Kode etik yang pertama masih ingat? Baik, kalau saya ucapkan syabab, labbaik. Syabab, labbaik. Syabab, baik. Sampai di mana kita tadi bicara? Sampai hati ya. Ya karena memang temanya seputar hati. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Kembali lagi kita lanjutkan bahwa memang semua ada hubungannya dengan hati. Kita nggak cukup hanya sekedar bermodalkan ibadah kita yang kita kerjakan selesai hanya kemudian melaksanakan sebuah kewajiban. Tapi pasti ada hubungannya dengan hati. Termasuk akidah kita. Termasuk akhlak kita, itu semuanya punya hubungan erat yang namanya hati. Orang bisa berakhlak yang baik, diri kita bisa memiliki akhlak yang baik, itu pasti punya konektivitas dengan hati. Akidah yang selamat pun itu tidak lepas dari urusan hati. Masalah ibadah yang kita kerjakan pun itu tidak akan lepas dari urusan hati. Oleh sebab itu, di dalam rangka mengejawantahkan dari apa yang tadi disebutkan, baik itu ibadah, baik itu akidah, baik itu akhlak, termasuk di dalam hal-hal muamalah, maka terkadang ada sesuatu hal atau banyak hal yang bersinggungan dengan hati kita. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan hidup dan menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sekarang saya mau tanya ikhwan akhwat sekalian, walaupun nggak perlu dijawab, ya, maksudnya nggak perlu dijawab secara spesifik. Siapa yang malam hari ini datang ke tempat ini, datang tadi sebelumnya punya masalah? Ada? Sebut aja ada, nggak usah ngangkat tangan, nanti ketahuan. Ya, ada yang sebelum datang ke pengajian ini kemudian datang dengan kondisi bermasalah? Ada? Mungkin dengan tukang parkir, ya, mungkin dengan sesama pemakai jalan tadi, mungkin ada yang datang ke sini dengan motor, nggak sengaja kemudian nyerempet, kemudian harus ribut dulu, gemes di jalan. Kenapa tadi nggak saya balas ini? Ya, kemudian datang ke majelis ini, ternyata dilupakan. Ada? Mungkin ada. Ada mungkin yang kemudian datang ke majelis ini sebelumnya ribut dulu di rumah? Hah? Mungkin dengan takmir masjid, ya, mungkin dengan tadi pas sholat terganggu dan lain sebagai macamnya. Ada? Ada. Ada yang mungkin datang ke sini mungkin sementara habis perkuliahan, ramai dulu tadi dengan dosen di kelas, ya, adu diskusi mungkin. Ada katanya saya. Ya, datang ke sini kemudian dengan perasaan yang berat gitu. Seandainya tadi coba saya bisa balas itu argumentasi itu sang dosen, ya, wah mungkin ternyata datang ke sini dilupakan dengan kondisi yang kita rasakan sekarang, atau mungkin masih ada yang terbawa. Ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada mungkin dalam kehidupan kita yang punya konflik dengan mungkin masalah yang sepele, tiba-tiba kemudian bisa menjadi besar. Ada mungkin di antara kita yang punya hati yang mudah sekali sensitif, tersinggungnya luar biasa, bukan lagi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Sensitifnya itu sudah satu provinsi. Kalau sekalinya nggak nyaman dengan bicara, itu langsung terbawa. Ada dan lain sebagainya. Begitulah yang namanya kehidupan. Dalam hal bermuamalah pun itu tidak lepas dari urusan yang namanya hati. Maka solusinya apa? Ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, solusinya adalah terus perhatikan atau punya porsi yang besar untuk senantiasa selalu membenahi hati kita ini.
Kalau di judulnya, ya benar-benar kita ini move on dari hal yang demikian. Dari mungkin kondisi hati yang jangan, ya mudah-mudahan tidak ambiar ya. Dalam kondisi yang mungkin sudah mulai hatinya tidak terasa nyaman lagi, lantas kemudian cari keadaan dan situasi atau pos yang menjadikan hati kita nyaman. Istilahnya apa? Kita mulai meninggalkan dari hal-hal yang dapat menjadikan hati kita ini rusak, yang dapat menjadikan hati kita ini ghaflah, bahkan yang dapat menjadikan hati kita ini adalah hati yang keras, sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayatnya, fawailul lil qasiyati qulubuhum, hati yang sudah qasiyah, yang keras membatu, yaitu apa? Yang sudah sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang sulit tadi di awal disebutkan ketika bermajelis juga susah mendapatkan sakinah, ketenangan. Tilawatul Quran juga susah mendapatkan yang namanya ketentraman. Kemudian bermunajat kepada Allah juga tidak merasakan yang namanya lezatnya. Ini pertanda jangan-jangan hati kita sudah dalam keadaan hampir, bukan ambiar, hampir ambiar. Oleh sebab itu, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusan yang namanya penyakit hati itu paling dominan biasanya di usia seperti antum atau seperti saya. Ya, seperti kita. Iya. Apalagi masa-masa antum semua sekarang, masa-masa syabab, masa-masa energiknya, yang kalau kita lihat dalam lembaran-lembaran sejarah, bahwa pada masa inilah agar kemudian kita perhatian besar terhadap pembinaan yang namanya hati kita, sehingga apa? Bisa mencetak ke depannya para pemuda-pemuda yang kemudian menggoreskan tinta emas yang memiliki kontribusi yang panjang terhadap perjuangan agama Islam. Takbir. Begitu seharusnya. Bukan kemudian menjadi pemuda-pemudi yang kemudian memiliki mental yang lemah, memiliki hati yang mudah rapuh, tingkat sensitivitas yang terlalu tinggi. Tidak. Oleh sebab itu harus siap. Yang pertama adalah harus siap ketika Allah memberikan kesempatan kita menjalani kehidupan ini, maka bersiap-siap. Hati itu punya banyak musuhnya. Hati itu punya banyak halangannya. Dunia, fitnah, harta, kecantikan, kemewahan, semuanya itu bisa merubah hati semua. Makanya Nabi SAW mengatakan beruntung memang orang yang memiliki hati yang qanaah. Beruntung memang orang yang memiliki hati yang senantiasa tenang, hati yang lembut, hati yang kemudian merasa bersyukur dari apa yang Allah karuniakan kepada dirinya. Tapi sebaliknya, kalau hati sudah nggak bisa dikontrol oleh jasad dengan jiwa yang ada di dalam diri kita, kita yang akan kemudian diatur. Makanya apa yang terjadi? Banyak kemudian di antara para pemuda yang kemudian menjadi budak-budaknya hawa nafsu. Menjadi budak-budaknya nafsu yang kemudian ada di dalam dirinya. Kalau kemudian perkaranya sudah masuk sampai ke situ, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, maka ini perkara yang sangat besar. Maka perlu segera kemudian kita terapi untuk kemudian membenahi hati kita. Ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu para pemuda, para pemudi, ikhwan akhwat sekalian, maka masa seperti inilah masa yang paling tepat di dalam rangka untuk merangkai hati kita dengan baik. Masa yang paling gemerlang di dalam rangka untuk senantiasa mengarahkan hati kita ini menuju kemana? Apakah sekedar hanya menuju untuk mendapatkan kepentingan dunia, atau hati kita hanya sekedar untuk mendapat bagian perhiasan dunia,
Atau jangan-jangan masa kita ini hanya sekedar untuk mencari popularitas hati kita agar kemudian berada di hatinya orang lain? Atau semuanya yang aktivitas yang kita kerjakan menginginkan mendapatkan legalitas ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari saat ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita pengajian ini, pulang ke rumah kita, hati kita sudah mulai kemudian dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai pulang dari pengajian ini, nggak ada lagi yang namanya hati yang keras. Selesai pengajian ini, imannya harus bertambah. Jangan sampai selesai pengajian ini hanya kemudian sekedar kenyang perutnya saja. Nah ini harusnya bertambah energinya, bertambah juga keimanannya, hatinya semakin lembut. Pemuda itu harus demikian, pemudi itu harus demikian. Karena masa-masa yang seperti ini yang kadang agak sulit menjaga yang namanya hati. Permasalahan yang kecil karena masuk dalam urusan hati bisa besar. Urusan yang sepele karena masuk ke dalam hati bisa menjadi bukan lagi sepele, selele. Ya. Lebih besar ya, segurame mungkin. Ada yang lebih besar lagi? Semacan. Sudah, itu istilah disandarkan ke sego tadi ya. Atau yang lebih besar lagi. Masalah yang kadang kemudian pendek bisa menjadi panjang kalau sudah yang bicaranya adalah hati. Pernah lihat kalau orang bertengkar kalian? Pernah? Ikhwan, akhwat? Apa yang kadang menjadi jurusnya? Anda nggak tahu apa yang dirasakan hati saya. Kan begitu ya? Iya. Maka dijawab kepada orang yang diajak bertengkar, memang saya tidak tahu. Memang Anda tidak tahu apa yang dirasakan hati saya. Dijawab, memang saya tidak tahu. Kan kadang seperti itu. Mewakili dari sebuah ungkapan dengan keadaan isi hatinya. Ya, kadang walaupun memang suka berlebihan juga antara yang diungkapkan dengan kondisi yang sebenarnya nggak sama. Ya, cuman berkinayah atau kemudian bermajas biasanya. Maka ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu bagaimana solusinya agar kemudian kita ini move on, agar kemudian kita lepas dari semua permasalahan yang kita hadapi tadi? Namun perlu digarisbawahi, saya ulangi, perlu digarisbawahi, permasalahannya adalah bukan ketika kita selesai kemudian lepas dari permasalahan itu semua, lantas kemudian hati kita yang tadinya kurang nyaman kemudian sudah bisa mendapatkan titik nyaman, selesai, bukan. Namun pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan dan mesti kita lakukan setelah kemudian kita move on tadi. Itu yang paling terpenting. Sama seperti ketika orang berhijrah, semangat berhijrah. Bukan ketika semangat setelah semangat berhijrahnya, tapi mestinya apa yang akan mesti dilakukan ketika dia sudah hijrah. Itu yang paling terpenting. Karena itu yang kelak akan menjadi sebuah nilai pada akhirnya sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dirinya. Nilai hijrah yang paling besar itu, nilai move on yang paling besar itu action setelahnya. Iya, dan disitulah tambah perjuangan yang lebih besar. Maka ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya, solusinya agar kemudian hati yang sebelum atau hati yang sudah menjelang ambiar ini, atau agar tidak hancur berkeping-keping ini, lantas kemudian bisa dirakit kembali menjadi sebuah hati yang sempurna. Yang pertama adalah senantiasa menanamkan di dalam diri kita nilai-nilai kesungguhan di dalam rangka melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilahnya disebut sebagai mujahadah. Kesungguhan. Kalau kita pengen memiliki hati yang kuat, ikhwan akhwat sekalian, nggak bisa kita tangani dengan main-main, itu nggak bisa.
Kalau ingin memiliki yang namanya qalbun qawi, itu nggak bisa kemudian kita urus dengan santai, itu nggak bisa. Kalau menginginkan yang namanya hati yang lembut, hati yang kuat, hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka butuh yang namanya tenanan, kesungguhan. Kesungguhan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, kesungguhan di dalam rangka menyibukkan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, kesungguhan kita di dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, kesungguhan kita di dalam rangka berislam dengan baik, kesungguhan kita di dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya butuh yang namanya mujahadah. Ikhwan akhwat sekalian, antum datang ke tempat ini, kalau kemudian datang bukan karena berangkat dari sebuah kesungguhan, maka antum pulang juga tidak bisa mendapatkan hati dalam kondisi yang maksimal. Tapi ketika antum berangkat ke tempat ini di dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, datang bersimpuh ke tempat ini menambah saudara baru, pulang kemudian dapat ilmu baru, kemudian berusaha untuk bisa merealisasikan, maka antum akan pulang kemudian dalam kondisi keadaan yang antum bisa dapatkan sempurna, ilmu yang bermanfaat, hati yang tenang, saudara yang baru. Ada mungkin yang datang dari tempat yang jauh, sehingga apa? Bukan menjadi sebuah beban. Kalau semua urusannya dikembalikan kepada hati, ikhlas karena Allah dan karena kesungguhan. Nggak bisa yang namanya orang belajar ilmu agama itu bermain-main. Nggak bisa yang namanya menjalankan ketaatan itu setengah-setengah, itu nggak bisa. Ya sama, pahalanya juga setengah. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu idha yu'tika kullah yu'tika nisfah. Ikhwan akhwat sekalian, ilmu, kalau antum semua mengeluarkan seluruh potensi yang ada di dalam diri antum semua, maka ilmu akan memberikan kepada kalian hanya setengahnya saja. Coba, kita ini sudah mengeluarkan semua apa yang ada di dalam diri kita, ilmu hanya memberikan kontribusi kepada pemiliknya cuma setengahnya saja. Bayangkan kalau kemudian kita cuma santai-santai, apalagi urusannya pengen membenahi hati, kemudian main-main, nggak ada kesungguhan, nggak ada keseriusan. Seberapa yang didapat kira-kira? Yang semua dikeluarkan saja cuma dapat setengah, apalagi yang bersantai-santai. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Akhir surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka Allah akan berikan petunjuk. Semua petunjuk yang Allah berikan, termasuk petunjuk di dalam hati kita. Kalau hati kita menginginkan kebaikan, maka Allah akan berikan petunjuk kebaikan kepada hati kita. Kalau kita menginginkan hati kita ketenangan, maka Allah akan turunkan kepada hati kita petunjuk ketenangan. Syaratnya apa? Jahadu, mujahadah, kesungguhan. Nggak bisa bermain-main. Ini kenapa sebelah saya tidur? Oh enggak ya? Oh ya, Masya Allah. Ini gimana peserta sekalian ini? Kira-kira hatinya bermasalah tidak ini? Kalau saya bicara ini sampai kemudian menunduk begini, mungkin teringat waktu dimarahin dosennya kayaknya. Ya. Mau ngelanjut, Tat. Iya. Nah, yang ini yang bikin kadang lupa materi ini seperti ini. Baik. Tadi yang keberapa? Pertama. Apa yang pertama? Kesungguhan, mujahadah. Yang kedua, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi yang kedua untuk senantiasa selalu apa yang kita lakukan setelah kita move on dari permasalahan dan kemudian kita sudah mendapatkan ya nilai-nilai kebaikan hati tersebut, apa yang mesti kita lakukan? Tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam diri kita yang disebut dengan muhasabah, introspeksi. Introspeksi. Muslim yang cerdas, muslimah yang cerdas itu adalah yang selalu senantiasa menghitung-hitung dirinya. Dari semua aktivitas yang dia lakukan,
dari alokasi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ikhwan akhwat sekalian, saya mau tanya kepada ikhwan, berapa Allah alokasikan waktu kalian dalam sehari? Berapa jam? 20? Ada yang 26? Ada? Akhwat, berapa jam Allah alokasikan waktu kepada kalian dalam sehari? 24 jam. Sama nggak waktu kita dengan tukang beca? Sama nggak waktu kita dengan menteri? Sama nggak waktu kita dengan presiden? Sama, 24 jam. Nggak ada yang diistimewakan jadi 28. Sama. Yang membedakan apa? Apa yang kita habiskan waktu kita dalam sehari? Apakah lebih banyak yang tidak bermanfaatnya? Apakah kemudian kita habiskan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Atau ternyata kita habiskan di dalam rangka hal-hal yang bisa kemudian menjadikan hati kita ini bermasalah? Itu introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuwazinu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian akan dihitung, dan timbang-timbanglah amal kalian sebelum kalian akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu semua bermuara kepada hati. Artinya apa? Seorang muslim, seorang muslimah, dia harus tahu keadaannya dalam 24 jam hati yang dimilikinya. Dia senantiasa mengoreksi dan selalu punya perhatian. Hati saya ini sedang apa sekarang ini? Apakah hatinya kemudian sedang dalam kondisi tenang ketika dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau kemudian ternyata lebih banyak hatinya gelisah? Jangan-jangan karena jauhnya kita ini, sinyal kita yang terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tahu ketika dalam kondisi yang pertama dia mencoba untuk mempertahankan, bahkan kalau bisa mencari hal-hal yang bisa kemudian semakin meningkatkan keadaan dan kondisi yang terbaik untuk hatinya. Kalau kemudian ternyata pada kondisi yang kedua, hati yang gelisah, hati yang galau, hati yang mungkin banyak pikiran, mungkin karena pekerjaan, hutang di mana-mana, masalah dengan orang dan lain segala macam. Berarti apa? Introspeksi. Oh, mungkin karena jauhnya ini hubungan saya dengan yang Maha Kuasa. Oh, kurangnya saya bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah. Yang ketiga, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan setelah kita move on ini? Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kan begitu ya? Kalau kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada diri kalian sendiri. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya solusi itu ada pada masalah itu sendiri. Bisa difahami kalimatnya? Solusi itu ada pada masalah itu sendiri. Antum pengen hati yang bahagia? Ikhwan, mana suaranya? Ikhwan, antum pengen punya hati yang bahagia? Mau tahu solusinya? Ada pada masalah itu sendiri. Bahagiakan hati orang lain. Itu maksud saya. Ya enggak? Pengen tentram hati kalian? Tentramkan hati saudara kalian. Pengen dimudahkan urusan kalian? Mudahkan urusan saudara kalian. Gampang toh? Banyak orang yang kemudian dihadapkan masalah tapi sebenarnya tidak tahu jalan keluarnya. Padahal sesungguhnya solusi itu ada pada masalah itu sendiri. Kan begitu kata Nabi SAW. Man yassara mu'minan yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang Allah mudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhir. Wa man satara mu'minan satarahullahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhir. Kan begitu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi.
Allah senantiasa akan menolong hambanya ketika seorang hamba selalu menolong saudaranya. Begitu. Kalau kita pengen punya hati yang lembut, kita pengen punya hati yang tenang, ya, maka bantu itu teman-teman kalian yang hatinya belum lembut, hatinya belum tenang. Maka Allah akan berikan kalian juga dari apa yang kalian inginkan. Itu maksudnya. Solusi itu ada pada masalah itu sendiri.